Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salak akan membacakan hasil diskusi kami mengenai arsitektur dan evolusi komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu evolusi dan arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari satu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagaimana perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, chains, RAM, ROM, cakram keras, dan lain sebagainya. Arsitektur komputer mengandung 3 subkategori. Yang pertama adalah set instruksi atau ISA. Yang kedua, arsitektur mikro dari ISA. Dan yang ketiga, sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat komputer. Next, kita masuk ke faktor utama yang menentukan pada peningkatan kecepatan prosesor. Yang pertama itu ada jarak antara komponen satu dengan yang lainnya di dalam sistem prosesor yang ada. Yang kedua, penggunaan teknik pemrosesan data seperti pre-binning dan parallel processing. Yang ketiga, balancing performance antara semua komponen dalam satu komputer. Nah, pada gambar ini merupakan bagian dari struktur komputer, yaitu ada CPU, sistem interconnection, main memory, input, dan output. Oke, kita lanjut ke evolusi singkat komputer. Evolusi komputer yang ada selama ini didasarkan pada peningkatan prosesor speed, penurunan ukuran fisik komponen, peningkatan ukuran memori utama, dan peningkatan kapasitas dan kecepatan input-output. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sejarah munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, sekitar 140 kW, dan dana yang dibutuhkan mencapai $1 juta. Dan salah satu ciri komputer generasi pertama adalah penyimpanannya yang kecil. Baiklah, selanjutnya komputer generasi kedua menggunakan transistor dari tahun 1959 sampai 1965, dan salah satu cirinya ialah kinerjanya yang lebih cepat. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga yang dibuat menggunakan integrated circuit atau IGS yang dimulai dari tahun 1965 hingga 1971, dan salah satu cirinya ialah penyimpanan yang lebih besar.
Selanjutnya ada komputer generasi keempat mikroprosesor, atau lebih tepatnya komputer yang sering kita pakai pada saat ini, yang dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Yang terakhir ada komputer generasi kelima Artificial Intelligence, dan merupakan komputer yang paling canggih pada saat ini, dan salah satu cirinya ialah memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Itu saja hasil dari diskusi kami. Jika teman-teman ingin memberikan saran dan pertanyaan, silahkan berkomentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.